Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Syifa Aulia dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 2312479. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai biografi tokoh Islam terkenal di dunia, yang dimana ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Baik, saya akan menceritakan sedikit mengenai biografi seorang wanita muslimah yang sangat bijaksana, seorang wanita muslimah yang sangat ingin mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk Islam, seorang wanita yang patut sekali dijadikan contoh untuk perempuan-perempuan pada zaman sekarang, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, juga seorang Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid atau yang dikenal dengan Al-Kubro dan Ummul Mukminin adalah istri pertama Nabi SAW dan ibu Sayyidah Zahra. Ia menikah dengan Nabi SAW sebelum bi'tsah dan wanita pertama yang beriman kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Khadijah mengeluarkan semua kekayaannya untuk menyebarkan Islam. Nabi SAW sangatlah menghormati Khadijah. Bukti dengan Nabi sangat menghormati Khadijah yaitu beliau semasa Khadijah hidup tidak pernah mempoligaminya atau tidak pernah menikah selain dengan Khadijah. Bahkan seperti yang saya pernah baca ya, ketika Khadijah mau hendak wafat, karena beliau saking cintanya terhadap Islam, saking cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga saking cintanya terhadap suaminya yaitu Nabi Muhammad, beliau tidak ingin ada satu titik pun dari dirinya yang belum beliau sumbangkan atau belum beliau korbankan untuk Islam. Beliau pernah meminta sebelum wafat, bahkan jika tulang belulangnya yang sudah kering ketika ada di kubur nanti bisa dikorbankan untuk Islam, maka ambillah, korbankan untuk Islam. Masya Allah sekali. Saking cintanya beliau dengan Islam, saking cintanya beliau dengan Allah, beliau tidak rela sedikit pun yang ada pada dirinya tidak dikorbankan untuk Islam. Nabi SAW dari pernikahannya dengan Khadijah memiliki 2 anak laki-laki bernama Qasim dan Abdullah, dan anak perempuannya yang bernama Sayyidah Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Khadijah lahir dari seorang ayah bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dari keluarga Quraisy, yang dimana pada zaman itu keluarganya adalah keluarga yang sangat terkenal, masyhur di kalangannya, juga keluarga yang sangat kaya raya. Dan dari seorang ibu bernama Fatimah binti Zaidah. Ia lahir di Makkah 3 tahun atau 4 dekade sebelum Nabi SAW diutus menjadi nabi. Dan di kota yang sama di rumah ayahnya ia tumbuh besar. Mengenai pernikahan Khadijah terdapat perbedaan antara Syiah dan Sunni. Sunni percaya bahwa sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah sudah pernah menikah 2 kali dan ia mempunyai anak dari masing-masing pernikahannya. Sebagian besar juga dari sumber sejarah Sunni menerima perihal pernikahan Khadijah menerima berita bahwa pernikahan Khadijah ini
mengutip nama suami serta anak-anak perihal pernikahan Khadijah. Perihal pernikahan Khadijah, Ulama Syiah meragukan pernikahan yang pernah dilakukan oleh Khadijah. Setelah meneliti dan membahasnya lebih cermat, mereka percaya bahwa Khadijah belum pernah menikah. Dan pernikahan pertamanya adalah menikah dengan Nabi SAW. Bukti alasan yang mungkin bisa Nabi Muhammad SAW Khadijah tidak pernah menikah sebelum. Baik, berikutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai kedudukan seorang Khadijah di sisi Nabi SAW. Khadijah memainkan peran penting dalam kehidupan Nabi SAW. Terdapat sejumlah laporan yang membuktikan tentang keistimewaan posisinya di sisi Nabi. Sampai beberapa tahun setelah kematian Khadijah, Nabi SAW selalu mengingat dan mengenangnya kembali dan menyampaikan kekhususan yang dimiliki Khadijah. Bahkan yang saya ingat ya, ketika Khadijah sudah wafat, kemudian beliau sudah menikah lagi dan mempunyai istri, yaitu istri yang ketiganya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu sahabat Khadijah bersilaturahmi ke rumah Nabi SAW. Karena mungkin beliau ini adalah sahabat dari seorang wanita yang sangat ia cintai ya. Beliau ini sangat ingin menjamu tamunya meskipun itu adalah tamu dari istri yang sudah wafat ya. Mungkin karena beliau sangat mencintai dan sangat menghormati seorang Khadijah. Beliau ingin sekali menjamu dengan baik dan nyaman untuk sahabat Khadijah. Ketika pada waktu itu di rumah Nabi tidak ada makanan apapun kecuali seekor kambing. Walaupun hanya ada seekor kambing di rumah Nabi, beliau rela menyembelihnya hanya untuk menjamu spesial tamu Khadijah atau sahabat Khadijah. Waktu ketika dikatakan kepada Nabi bahwa Khadijah tidak lebih dari seorang istri yang tua, Nabi SAW pun terlihat sedih dan sangat tidak nyaman. Dengan menolak perkataan tersebut, Nabi mengatakan, Allah tidak pernah menggantikan untukku seorang istri yang lebih baik darinya, karena ia telah membenarkanku di saat orang-orang mengingkariku. Ia telah membantu dan menolongku ketika tidak ada seorang pun yang membantu dan menolongku. Ia memberikan hartanya kepadaku pada saat semua orang enggan memberikan hartanya kepadaku. Maksud perkataan Nabi di sini adalah ketika semua orang tidak ingin beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada ajaran Islam, yang dimana ajaran Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Semua orang mengingkarinya, tak terkecuali dengan Khadijah. Khadijah yang beriman kepada Nabi Muhammad yang pertama kali. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Islam dan Nabi Muhammad. Mungkin dari hal seperti itu, dari perjuangan Khadijah mengorbankan jiwa, raga, harta, apapun yang ada dalam hidupnya untuk Islam dan untuk dakwah Islam, mungkin itu yang membuat Nabi Muhammad sangat mencintai dan menghormati seorang Khadijah. Bahkan ketika waktu Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menjadi Nabi Allah, beliau sangat ketakutan dan sangat menggigil. Mungkin karena heran, apa yang barusan tadi saya lihat, apa yang barusan tadi saya alami sehingga saya sangat merasa ketakutan dan sangat menggigil. Tapi di situ hanyalah ada Khadijah, hanya ada pelukan Khadijah, hanya ada diri Khadijah yang mampu menenangkan Nabi Allah, yang mampu menenangkan Nabi Muhammad ketika dia merasa gelisah dan takut karena wahyu yang sedang diturunkan untuk beliau. Setelah menikah dengan Nabi SAW, merupakan sebaik-baiknya istri bagi Nabi. Ia melakukan tugasnya sebagai seorang istri Nabi dengan penuh ketulusan dan kecintaan. Ia membawa
Ia membawa ketenangan dalam keluarga seperti yang dicari oleh setiap pasangan dalam hidup mereka. Semua itu dipersembahkannya untuk Nabi. Dan hal itu dilakukannya tanpa tujuan apapun kecuali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh sebab itu, selama hidup Khadijah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ingin menikah lagi dan tidak mengambil istri selainnya. Dan uraian-uraian yang menyatakan bahwa Khadijah memiliki kedudukan khusus di sisi Nabi, mungkin gambaran yang paling diterima tentang Khadijah adalah sebaik-baiknya teman, sejujur-jujurnya pendamping, tempat keluh kesah dan membawa ketentraman bagi Nabi SAW. Khadijah benar-benar seorang wanita yang bijaksana dan terhormat. Ibnu Jauzi menulis tentangnya, Khadijah adalah seorang insan spiritual yang terpesona dengan hak asasi manusia, mencari keutamaan, menyukai inovasi, senang dengan keunggulan, kesempurnaan dan kemajuan adalah termasuk dari sifat-sifatnya. Sejak masa mudanya, ia merupakan seorang perempuan yang berbudi luhur, ternama dan memiliki keutamaan yang terkenal di Hijaz dan Arab. Yang lebih penting dari kedudukan materinya adalah harta kekayaan spiritualnya yang tidak ada habisnya. Dengan menolak permintaan para pejabat dan pembesar Quraisy yang datang untuk menikah dengannya, tapi beliau lebih memilih menikah dengan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Ia telah menyempurnakan kenikmatan Nabi Muhammad. Ia telah menyempurnakan kenikmatan atas surga. Ia telah menampakkan kecerdasannya kepada semua orang. Untuk mencapai kenikmatan yang berkah ini, ia telah menjadi seorang muslim pertama. Ia adalah seorang pertama yang membenarkan ajaran Nabi dan mendirikan sholat pertama bersama Nabi Muhammad SAW. Menurut sumber-sumber, Khadijah ini sebagai orang pertama yang masuk Islam diyakini sebagai hal yang sudah diterima dan diketahui. Bukti-bukti menyatakan bahwa Khadijah diyakini sebagai orang yang pertama mengenal Islam, bahkan beberapa pendapat mengatakan bahwa ini komitmen tinggi. Ibnu Abdul Bar meyakini bahwa Ali As adalah seorang pertama yang menyatakan keimanannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Memperlihatkan sumber-sumber lain yang menyebutkan orang-orang pertama yang memeluk Islam. Diketahui Khadijah dan Ali adalah terhitung sebagai orang pertama yang menyatakan beriman kepada Allah. Begitu pula telah disyariatkan tentang keterdahuluan Khadijah dan Ali dalam mendirikan sholat bersama dengan Nabi Muhammad. Nah, berikut kita memasuki poin peran Khadijah dalam memajukan Islam. Khadijah menerima Islam dan iman atas kenabian Muhammad yang dipadukan dengan amalnya dan menjadi sebuah manifestasi. Hadis mulia menyebut bahwa iman adalah keyakinan hati yang diucapkan dengan lisan dan beramal dengan rukun-rukunnya. Dengan demikian, Khadijah yang mengamalkan perintah-perintah Al-Quran dan mengibahkan hartanya dalam penyebaran Islam dan membantu kaum muslimin telah menutup matanya dari seluruh harta dan kekayaannya untuk tujuan suci Nabi Muhammad. Ia memiliki peran yang sangat menentukan dalam memajukan Islam. Sulaiman Kitani meyakinkan bahwa Khadijah telah memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad tapi tidak pernah memiliki perasaan setelah memberikan Nabi Muhammad. Maksudnya adalah Khadijah dengan tulus dan ikhlas memberikan apapun yang ada di dalam hidup dan dirinya untuk Islam, untuk dakwah Nabi Muhammad, tidak mengharapkan sedikit pun apapun balasan dari itu kecuali hanya dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia merasa bahwa itu semua dari Nabi Muhammad. Ia mendapat petunjuk dan hidayah yang memiliki keunggulan dan bernilai melebihi seluruh kekayaan alam. Ia merasa ia memberikan hadiah kecintaan dan pertemanan kepada Nabi Muhammad di mana sebagai gantinya ia mendapatkan seluruh dimensi kebahagiaan darinya.
Khadijah adalah seorang penolong dan teman bagi Nabi Muhammad. Ia memiliki peran yang tidak ada bandingnya dalam penyebaran Islam dan memajukan misi Nabi Muhammad dengan menjadi orang pemula dalam membentuk Islam dan melindungi Nabi Muhammad dalam segala aspek dan mengibahkan seluruh kekayaan di jalan Islam dan perlindungan terhadap orang-orang tertindas. Ia teladan yang dapat kejujuran, keuletan, konsisten dalam target dan melindungi orang-orang tertindas. Ia sebuah bukti objektif dalam infak dan pemberian di jalan di jalan kebenaran. Oleh karena itu, sangat pantas dan layak jika beliau menyandang gelar Thahirah yang berarti suci, Siddiqah yang berarti jujur, Sayyidah Nisa Quraisy atau penghulu wanita Quraisy, Khairu al-Nisa, sebaik-baiknya wanita, dan Ummul Mukminin atau ibunya daripada kaum mukminin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian dari paling menyedihkan dalam hidup Nabi Muhammad SAW, yang dimana hal ini terjadi bersamaan atau berdampingan dengan pamannya, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah. Wafatnya Sayyidah Khadijah dengan pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, itu berbarengan atau berdampingan. Maka dari itu, pada hari itu disebut dengan Yaumul Huzni atau tahun kesedihan untuk Nabi Muhammad, karena beliau kehilangan dua orang yang sangat ia cintai dalam hidupnya, karena beliau kehilangan dua orang yang sangat mendukung misinya dalam mengembangkan Islam, karena beliau merasa sangat kehilangan kedua orang yang sangat mendukungnya untuk menyebarkan Islam. Baik, sejumlah sumber menyebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Sebagian besar sumber menyebutkan bahwa Khadijah wafat berusia 65 tahun. Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa Khadijah wafat pada usia 65 tahun. Sebagian besar sumber menyebutkan bahwa sebuah sumber lainnya mengatakan untuk kematian Khadijah sama dengan tahun kematian Abu Thalib atau lebih sedikit dari itu. Khadijah wafat 35 hari setelah Abu Thalib wafat. Ia dan sebagian sejarawan meyakini kematian wanita Hijaz ini tepatnya adalah pada bulan suci Ramadan tahun ke-10 kenabian sebelumnya. Nabi SAW mengkafani Khadijah dengan kain sorbannya, namun kemudian diganti kain surga. Ia dikebumikan di pemakaman Al-Mai'at di lereng Gunung Hajun di bagian atas kota Mekah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan, hanya sedikit. Semoga dengan apa yang tadi saya ceritakan mengenai biografi wanita yang sangat mulia di dalam Islam bisa menjadikan kita sebagai seorang wanita muslimah menjadikan acuan untuk terus beriman kepada Allah dan beriman kepada ajaran kita, yaitu agama Islam. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.